Pemuda yang tidak disebutkan namanya secara tidak sengaja menabrak patung Dewa Guan Yu. Tak disangka, setetes darah justru membuat Dewa Guan Yu membentuk kembali tubuh emasnya. Saat setetes darah ini jatuh dari pegangan pisau, tepat jatuh di atas ponsel pemuda itu. Pada saat itu, muncul sebuah berita yang menyebutkan bahwa di toko lotre di bawah akan ada hadiah jutaan dolar. Pemuda yang terdesak, dengan sikap mencoba pergi ke toko lotre, dia langsung menghabiskan 1.000 yuan untuk membeli semua kartu gosok di toko itu. Namun setelah menggosok setengah hari, dia masih belum mendapatkan cukup untuk mengganti kerugian. Bahkan pemilik toko tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Di zaman ini, orang bodoh memang banyak. Seandainya dia menggunakan 1.000 yuan itu untuk membeli tiket lotre 2 warna, mungkin dia masih bisa mendapatkan kembali modalnya. Namun pemuda yang tidak percaya pada nasib buruk, masih terus menggosok tanpa henti. Namun setelah menggosok setengah hari, dia tetap tidak mendapatkan satupun. Pemuda itu juga meyakini bahwa berita yang dilihat di ponselnya adalah palsu. Melihat hanya tersisa 1 tiket lotre terakhir, pemuda itu hanya bisa berdoa dalam hati. Tak disangka setelah digosok, benar-benar memenangkan hadiah jutaan dolar. Semua orang terkejut dan ternganga. Dan pemuda yang tiba-tiba kaya, juga berencana untuk makan besar sebagai hadiah untuk dirinya. Namun, ponselnya kembali menerima berita. Dia mengikuti petunjuk dan berlari tanpa rasa takut menuju sebuah Ferrari yang melaju kencang. Tindakan ini hampir membuat sopirnya marah besar. Dia langsung memarahi pemuda itu. Namun, pemuda itu memberitahu orang itu, jembatan di depan akan meledak. Jika mereka terus maju, pasti akan ada bahaya. Namun, sopir itu yakin bahwa pemuda adalah orang gila dan sama sekali tidak percaya. Saat itu, jendela belakang mobil diturunkan. CEO wanita itu segera menyatakan, jika pemuda itu tidak pergi, dia akan melapor ke polisi. Chen Yao berusia 22 tahun. Tingginya 175 cm, ukuran 32C. Bagaimana kamu tahu semua ini? Tak disangka, sopir itu semakin bersemangat mendengar ini. Dia langsung menyatakan bahwa CEO mereka, Chen, sangat terkenal. Informasi ini bisa dengan mudah ditemukan di internet, dan menyimpulkan bahwa pemuda itu pasti punya niat tersembunyi. CEO wanita itu segera meminta sopir untuk pergi. Tak disangka, pemuda itu tiba-tiba merebut kemudi, dan langsung mengemudikan mobil sejauh 800 meter. CEO wanita yang sudah tidak bisa sabar, mengangkat ponsel dan baru saja ingin melapor ke polisi. Tetapi pemuda itu berkata ada ledakan dalam 20 detik. Ledakan, Tuan Chen, lihat, di mana ledakannya? Dia hanya seorang penipu. Ini, kenapa terburu-buru? 4. Halo, Nona, terjadi ledakan di Jalan Xian. Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Percayakah kamu sekarang? Jika tadi saya tidak menghentikan mobil, posisi ini tepat di pusat ledakan. Grup Chen akan menghadapi kebangkrutan. Chen, waktu kita benar-benar tidak cukup. Kita harus mengambil jalan memutar. Terima kasih atas pertolonganmu. Hari ini saya